Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah Nabi Syis alaihissalam dan awal mula terjadinya peperangan pertama di muka bumi ini. Kisah Nabi Syis, Nabi kedua setelah Nabi Adam alaihissalam, dapat menjadi cerita yang menginspirasi bagi umat muslim. Nabi Syis termasuk guru Nabi Idris alaihissalam yang pertama kali mengerjakan baca tulis, ilmu falak, dan menjinakkan kuda dan ilmu-ilmu lainnya. Dalam kitab Qasas Al-Anbiya sebagaimana diceritakan oleh Salim Umar Al-Attas, disebutkan Nabi Adam sempat menderita sakit selama 11 hari sebelum beliau wafat. Saat masih sakit, Nabi Adam berwasiat kepada Nabi Syis untuk meneruskan wasilah kenabiannya. Nabi Adam juga mengingatkan untuk menjaga kerahasiaan mandat tersebut supaya tidak sampai diketahui oleh putranya yang pendengki bernama Qabil. Nabi Syis alaihissalam dilahirkan ketika Nabi Adam alaihissalam berusia 930 tahun. Nabi Syis keturunan Nabi Adam yang terpilih menjadi nabi karena memiliki kelebihan dari segi kecerdasan, keimanan, ketakwaan, dan kepatuhannya dibandingkan dengan semua anak-anaknya. Nama Nabi Syis memang tidak disebutkan dalam Al-Quran dan juga tidak termasuk dari 25 nabi yang wajib diimani. Namun kisahnya memiliki banyak hikmah yang dapat dipetik oleh kita. Kisah tentang Nabi Syis alaihissalam salah satunya terdapat dalam Qasas Al-Anbiya. Disebutkan bahwa ia menerima perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam 50 suhuf. Awal kelahiran Nabi Syis alaihissalam sendiri bermula dari peristiwa pembunuhan Habil yang dilakukan oleh Qabil. Qabil bisa disebut sebagai awal mula angkara murka di muka bumi setelah Nabi Adam diturunkan ke dunia ini oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah Nabi Adam mengetahui Habil terbunuh, selama setahun dia tidak tertawa dan tidak bergaul dengan Hawa. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepadanya, "Hai Adam, sampai kapan tangisan dan kesedihanmu ini? Sesungguhnya aku akan memberikan pengganti dari anak itu untukmu dengan anak yang terpercaya dan akan menjadi nabi. Dan dari keturunannya akan kujadikan para nabi hingga hari kiamat. Tandanya adalah dia akan dilahirkan sendirian, tidak mempunyai saudara sekandung. Apabila lahir anak itu, namailah dia dengan nama Syis." Dalam bahasa Suryani, nama tersebut atau Syis berarti hamba Allah Azza wa Jalla. Saat Siti Hawa mengandung Syis, kandungannya tidak terasa berat dan dia melahirkannya tanpa bersusah payah. Sebelum Nabi Adam alaihissalam wafat, Syis menerima beberapa wasiat dari ayahnya, termasuk perintah untuk memerangi Qabil yang durjana tersebut. Nabi Adam memberitahu Syis tentang akan terjadinya topan yang kehancuran alam. Selain itu, dia juga diajarkan tentang waktu-waktu ibadah dalam sehari semalam. Adam alaihissalam juga memberikan seutas tali dari sutra yang membuat gambaran tentang para nabi dan orang-orang yang akan menguasai dunia. Tali tersebut diturunkan kepada Nabi Adam dari syurga Allah Azza wa Jalla dan diberikannya kepada Syis untuk dilipat dan disimpan dalam tabut ataupun sejenis peti yang harus terkunci. Nabi Adam alaihissalam lalu mencabut beberapa lembar rambut dari jenggotnya dan meletakkannya ke dalam tabut tersebut sambil berkata, "Hai anakku, ambillah rambut-rambut ini dan bawalah bersamamu ketika menghadapi urusan yang penting. Rambut-rambut ini akan membantumu mengalahkan musuh selama masih ada bersamamu. Dan apabila rambut-rambut tersebut memutih, maka ketahuilah ajalmu telah dekat dan engkau akan meninggal dunia pada tahun itu." Nabi Adam alaihissalam lalu mencabut cincinnya dan memberikannya kepada Syis serta menyerah tabut dan suhuf yang telah diturunkan kepadanya. Lalu ia berkata kepada Syis, "Wahai anakku, perangilah saudaramu Qabil
Sesungguhnya Allah akan menolongmu untuk mengalahkannya. Demikianlah wasiat terakhir yang disampaikan oleh Nabi Adam alaihissalam kepada anaknya Syis. Hal itu kemudian berujung peperangan pertama di muka bumi ini setelah Nabi Adam diturunkan ke dunia ini. Dalam peperangan tersebut Qabil kalah dan akhirnya menjadi tawanan. Kedua tangannya diikat ke atas pundak dan dia ditahan di tempat yang sangat panas hingga dia pun meninggal dunia. Kawanku semua, itulah sekilas kisah tentang Nabi Syis alaihissalam dan awal mula terjadinya peperangan pertama di muka bumi ini setelah Nabi Adam alaihissalam diturunkan ke bumi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya Nabi Adam alaihissalam berada di surga Allah Subhanahu wa taala yang hidup dengan penuh kenikmatan, tapi karena melanggar sebuah aturan dan peraturan Allah Subhanahu wa taala hingga beliau tergoda oleh tipu daya iblis untuk memakan sebuah buah yang dilarang oleh Allah, yaitu buah kuldi, hingga Allah Subhanahu wa taala mengeluarkannya dan menurunkannya untuk hidup di permukaan bumi ini. Sehingga beliaulah manusia pertama yang hidup di dalam permukaan bumi ini. Semoga saja sekilas kisah singkat di atas dapat memberi manfaat bagi kita semua dan juga dapat menjadi ilmu pengetahuan yang baru. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.